Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kajian kita kembali, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, di mana di kajian yang sebelumnya atau di pekan lalu kita sudah sampai kepada penjelasan mengenai wajibatu al-hajj, ya, apa-apa saja yang diwajibkan di dalam haji. Dan kita semua sudah mengetahui perbedaan antara fardun dengan wajib, ya. Yang dimana fardun itu kurang lebih sama seperti rukun, yang artinya bila ditinggalkan menyebabkan hajinya tidak sah. Adapun wajib bila ditinggalkan maka bisa disempurnakan atau digantikan dengan membayar dam. Nah, di sini Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan wa wajibatuhu sittah. Ya, wajibatnya itu ada 6 dan kita sudah memasuki wajibat yang ke 3, ya. Tapi sebelum itu kita sedikit mengulang dan ada sedikit tambahan, di mana di poin yang pertama yang itu al-ihramu minal miqat, ihram dari miqat. Nah, perlu diketahui miqat itu ada 2, ya. Miqat itu ada 2. Ya. Sebelum kita jelaskan ini, miqat itu apa sih? Ya. Miqat itu, ya, kurang lebih ya, waktu atau dan juga tempat, ya. Yang diperbolehkan untuk berihram dan ya kurang lebih waktu dan tempat yang diperbolehkan untuk berihram. Sederhananya seperti itu. Nah, miqat ini ada sedikit perbedaan antara haji dengan umroh, ya. Jadi miqat untuk haji dan miqat untuk umroh. Masing-masing dari miqat haji dan umroh ini terbagi menjadi 2. Sebagaimana di definisinya kan waktu dan tempat. Jelas ya? Nah, waktu artinya ada waktu-waktu khusus atau kapankah waktu yang diperbolehkan bagi kita untuk berniat untuk melaksanakan haji. Ya, artinya di luar dari waktu-waktu yang diizinkan tersebut, maka kita tidak diperbolehkan untuk berniat untuk haji. Nah, itu ada 3 waktunya. Apa saja? Di bulan Syawal, ya. Kedua, Dzulqa'dah, dan ketiga adalah Dzulhijjah.
Artinya di ketiga bulan ini, maka nggak boleh ada orang niat untuk haji. Ya, jadi kayak misalnya di bulan Muharram, dia niat untuk haji, itu nggak boleh. Nggak sah. Niat dia untuk haji itu langsung berpindah menjadi niat dia untuk apa? Umroh. Ya. Nah, ini pertama. Ya. Waktu. Adapun pada tempat, ini dibagi menjadi dua lagi. Ini dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah yang dikenal dengan afaqi. Afaqi ini siapa sih? Dalam istilah ilmu fikih itu afaqi. Afaqi itu adalah orang-orang yang tinggal di luar daripada radius miqat tempat. Ya. Mereka yang tinggal di luar radius miqat, ya. Yang tinggal di luar radius miqat. Ya. Afaqi ini. Maka di mana tempat ihramnya dia? Dari rumahnya. Jelas ya? Jadi mereka yang tinggal di Makkah, atau yang tinggal masih di dalam radius miqat, dia belum di luar radius miqat, maka dia di mana? Itunya adalah tempat ihramnya di rumah-rumahnya. Adapun yang di luar afaqi, makanya seperti tadi yang sudah kita sebutkan, bagi penduduk Madinah selain afaqi, ya. Maka kalau afaqi kan sudah jelaskan definisinya, ya. Ya. Nah, dari Madinah. Lalu kedua dari mana? Syam. Ya, ketiga Irak, keempat ya Yaman, lalu yang kelima adalah Najd. Ya, Madinah ini dari mana tempat memulai ihramnya? Dari mana? Dzulhulaifah. Atau yang dikenal Bir Ali. Bir, itu arti bir, sumur Ali. Jaraknya dari haram itu berapa? 437 kilometer. 437 kilometer. Lalu yang kedua, Juhfah ini dikenal dengan Rabi'. Ini Syam ini dari mana? Juhfah. Sekarang terkenalnya dengan nama Rabi'. Berapa jarak antara haram dengan Rabi' ini? 204 kilo. 204 kilometer. Nah, adapun untuk ahlu Irak, ya, dari mana? Dzatu Irqin, ya. Nah, ini berapa nih Dzatu Irqin ini? Di sini disebutkan 98 kilo. Kenapa? Jauh ya? Yaman di mana? Ya? Lam. Ya Lam. Berapa jaraknya? Dari ini, ya Lam itu 94 kilo. Ya, Najd ini mana? Qarn. Ya. Atau Qarnal Manazil. Ini berapa? 94 kilometer. Beda-beda. Kenapa? Di situ berapa yang antum dapat?
Ya kurang lebih lah, dekat-dekat, nggak terlalu ini ya. Ya, jadi ini selain afaqi segini ya. Nah, artinya bagi mereka yang lewat dari tempat-tempat ini, maksudnya yang menuju Makkah, lewat dari jalur-jalur Madinah, orang Syam, orang Irak, orang Yaman, orang Najd ini, maka dia diharuskan untuk mengambil mikot dari tempat-tempat ini. Atau yang sejajar. Sejajar. Jadi nggak mesti di tempat ini yang sama, nggak mesti. Tapi dia masih jaraknya sama, sejajar dengan tempat-tempat yang dilewati ini, maka dia dikategorikan dia telah mengambil mikot. Dan tidak diperbolehkan dia untuk apa? Melewatinya dalam kondisi dia belum berihram. Kalau dia sudah melewatinya, lalu dia kembali ke tempat-tempat ini, maka itu dia tidak dikategorikan melakukan pelanggaran. Nah, adapun bagi umroh ada dua lagi, ya, waktu, ya, dan juga tempat. Waktunya kapan? Sepanjang tahun. Artinya diperbolehkan bagi siapa saja untuk berniat ihram, berniat untuk umroh sepanjang tahun. Walaupun kan prakteknya kadang-kala tidak diizinkan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk melakukan umroh di bulan-bulan tertentu karena ada regulasinya kan gitu kan. Tapi secara hukum itu karena ada ini aja sekedar penataan aja. Nah, adapun dari sisi syariatnya maka sepanjang tahun. Nah, adapun tempat dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Afaqi, ya, yang tinggal, maaf, ini kebalik ini. Ini afaqi ini ya. Ini afaqi, maaf. Afaqi itu yang tinggal di luar radius haram. Tinggal di luar radius haram. Ini selain afaqi. Dibagi menjadi dua. Selain afaqi. Selain afaqi maka sama seperti apa? Afaqi sama seperti haji. Seperti haji. Adapun selain afaqi maka dari tempat halal terdekat. Apa itu tempat halal terdekat? Maksudnya adalah di luar dari wilayah batas haram. Ya, karena wilayah Mekah itu ada saat ini ya, wilayah administrasi Mekah itu tidak semuanya wilayah haram. Ada wilayah haram dan wilayah halal. Ya, itu ada hukum-hukum tersendiri, tidak boleh nyabut pohonnya dan seterusnya. Ya. Nah, untuk selain afaqi ini, tempat halal terdekat ada 3. Apa itu? Pertama, Ji'ronah. Kedua, Tan'im. Ya. Hudaybiyah. Ya. Dalam artian ini yang tinggal, maaf, ini bukan selain afaqi, tapi tinggal di Makkah. Tinggal di Makkah. Baik yang asli Makkah dalam artian dia hanya tinggal sementara ataupun bukan temporer. Nah, jadi yang tinggal di Makkah, baik kita misalnya orang haji nih, kita haji nih. Bisa dipahami ya? Lalu hendak melakukan umroh. Maka kita diharuskan untuk keluar daripada wilayah haram. Baik ke Ji'ronah, Tan'im ataupun Hudaybiyah. Yang paling afdol Ji'ronah, lalu yang kedua Tan'im, setelah itu Hudaybiyah. Nah, Tan'im itu yang disebut dengan apa? Terkenal Masjid Aisyah. Karena kenapa? Dari situlah Rasulullah SAW menyuruh untuk apa? Melakukan miqat. Nah,
Baik, selanjutnya wal mabitu layali tasyriq di Mina. Ya, mabit malam tasyriq di Mina. Malam tasyriq itu apa? Malam 11, 12 dan 13. Ini termasuk apa? Termasuk yang diwajibkan, artinya tidak diperbolehkan yang tidak memiliki uzur untuk meninggalkan mabit di Mina. Lalu yang selanjutnya adalah waramyu jamratil aqabah yaumun nahar 7 hasayat. Ini pada yaumun nahar. Yaumun nahar itu berapa? Ini anak hapus ya. Jangan deh. Yaumun nahar itu tanggal 10, siapa itu? Hah? 11, 12, 13 itu? Yaumun nahar itu adalah 10 Dzulhijjah. Ya. Yaumut tasyriq baru 11, 12, 13. Barakallahu fiik. Nah, posisinya ini Makkah, ya. Ini Makkah, lalu ada seperti apa? Lembah. Lalu di sini Arafah. Ya, Arafah. Di sini Mina, di sini yang dinamakan Musdalifah. Bisa dipahami ya? Ini yang kurang lebih begini urutannya ya. Ini Masjidil Haram. Nah, di sini ada 3 tempat jumroh. Yang ini dinamakan apa? Hah? Yang ini dinamakan apa? Al-Kubro. Dinamakan Kubro. Dia dekat dengan Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif. Ya, lalu ini yang dinamakan dengan Wusta. Ya. Nah, yang ini nih ini masih wilayah Mina. Satu di luar wilayah Mina, yaitu jumrah apa? Aqabah. Nah, ya, jadi yang tanggal 10 ini yang dilempar yang ini aja. Nanti tanggal 11, 12, 13 baru berurutan dari sini Kubro, Wusta, Aqabah. Itu tanggal 11, 12, 13. Nah, ini yang dibicarakan Yaumun Nahar, tanggal 10 yang mana? Hanya Aqabah, ini aja. Bisa dipahami ya? Hah? Sah ya Syekh Ismail? Hah? Nah. Naam. Lalu waramyul jimari thalath kulla yaumin min ayyamit tasyriq ba'da zawal. Lalu tanggal 11-nya, 12 dan 13 melempar jumroh yang 3. Ya. Dari Kubro, Wusta dan Aqabah. Min ayyamit tasyriq, permulaan waktunya kapan? Min ba'diz zawal, setelah zuhur. Adapun yang tanggal 10 tadi, yang tadi tanggal 10, permulaan waktunya kapan? Setelah lewat tengah malam. Dari malam 10. Permulaannya. Adapun afdolnya kapan? Setelah matahari meninggi. Ini kita bicara yang tanggal 10 ya. Nah, itu afdolnya setelah matahari meninggi baru lempar. Tapi bolehnya kapan? Sejak tengah malam. Ya, dari malam ke-10, hari ke-9. Nah, kulla wahidatin 7 hasayat. Setiap dari jumroh itu dilempar berapa? 7 batu. Ya, jadi nggak boleh kurang, harus 7 batu.
Nah, untuk melempar ini ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Pertama, harus berurutan. Jadi nggak boleh akobah, wusto, kubroh, nggak boleh gitu. Harus kubro, wusto, dan akobah. Ya. Kenapa? Iya, tertib. Lalu yang kedua syaratnya, ini nggak disebutin, dicatat aja di situ. Yang dilempar itu harus batu. Nggak boleh pakai roti. Sendal, itu nggak boleh. Ya. Nah, terus juga harus dilempar dengan lemparan yang dikategorikan ini sebagai lemparan. Jadi nggak boleh cuma ditempel doang gitu. Ya. Lalu yang selanjutnya yang keempat, harus dengan tangan ketika mampu. Ya. Jangan dia misalnya ada anak-anak bawa pistol mainan gitu. Ditembakin, itu nggak boleh. Atau ketapel. Itu kalau kita bicaranya sedang dalam kondisi mampu. Ya. Lalu yang kelima adalah dia harus bertujuan untuk melempar, ya, yang menjadi memang harus untuk dilempar. Jadi jangan untuk melempar orang atau kena jamrah gitu. Ya, paham ya? Nah, itu tidak dihitung kalau seperti itu, ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah setiap jumroh tersebut harus dilempar dengan 7 kali lemparan, ya. Dan yang terakhir harus yakin telah terkena. Jadi kalau kita masih ragu nih belum kena, kita harus ulangin lagi. Nah, jadi totalnya berapa kali ngelempar dalam 4 hari itu? Kalau misalnya dia sampai tanggal 13. 28. Nah. Wa yajuzun an-nafru fil yaumis tsani. Nah, dibolehkan bagi orang yang mabit di Musdalifah, ya mabit di Mina, untuk tidak mengikuti mabit sampai akhir tanggal 13. Tapi diperbolehkan dia di tanggal 12 untuk meninggalkan Mina. Itu yang dinamakan dengan nafar al-awwal fil yaumis tsani, artinya di hari tanggal 12. Kapan waktunya? Qoblal ghurub, sebelum terbenamnya matahari. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi." Siapa yang lebih dahulu meninggalkan Mina, ya, di hari kedua, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa. Ya. Qoblal ghurub. Ya. Tapi tentu dia tidak boleh meninggalkan Mina sebelum dia melempar jumroh terlebih dahulu. Dia lempar dulu jumrohnya yang di hari ke-12 dan tidak diperbolehkan dia meninggalkan Mina, ya, sebelum telah lewat waktu zuhur. Karena waktu zuhur itu adalah permulaan waktu untuk apa? Melempar jumroh. Artinya antara setelah zuhur dengan maghrib. Disitulah waktunya. Lalu yang selanjutnya yang wajib adalah tawaful wada'. Tawaful wada'. Ya. Hal ini berdasarkan hadis umiran nasu an yakuna akhir ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil haid. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan manusia untuk menjadikan akhir, ya, kegiatannya dia di daerah haram itu adalah apa? Untuk tawaf di Baitullahil Haram. Kecuali Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan bagi haid, wanita yang haid. Diperbolehkan wanita yang haid itu untuk tidak apa? Untuk tidak melakukan tawaful wada'. Ya. Nah, artinya keenam hal ini bila ditinggalkan tanpa ada uzur, diharuskan untuk apa? Untuk membayar dam. Ya. Nah,
kita telah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ibadah haji. Lalu Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa furudul umrati arba'atun. Ya, yang wajib untuk atau fardu umroh itu ada 4. Kita udah tahu ya, antara fardu dengan wajib. Yang pertama adalah al-ihram. Dia harus ihram. Ihram itu maknanya apa? Pakai pakaian ihram, bukan. Niat untuk melakukan umroh. Lalu yang selanjutnya adalah thumma tawaf. Lalu tawaf. Thumma as-sa'yu. Lalu sa'i. Thumma al-halqu awit taqsir. Lalu memotong rambut. Yang ini dikenalnya dengan orang disebut apa? Tahallul. Orang suka bingung nih. Karena kenapa? Tahallul itu maknanya bukan gunting rambut, potong rambut. Enggak. Dia melakukan amalan yang menjadikan dirinya itu halal. Kan orang lagi ihram ini boleh nggak dia misalnya nyukur rambutnya, menikah boleh nggak? Nggak boleh. Tapi ketika dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tahallul, maka diperbolehkan semua yang haram yang sebelumnya itu. Ya. Nah, sedangkan di umroh ini kegiatan ibadahnya cuma 4 doang. Diakhiri dengan apa? Potong rambut. Jadi disangka ya tahallul ini cuman potong rambut. Padahal nanti di haji dijelaskan. Nanti dari 2 di antara 3 perbuatan ini, 3 amalan, bila dikerjakan di dalam ibadah haji, dia dikategorikan sebagai tahallul awal. Jelas ya? Nah, di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya rukun umroh ini ada 4. Rukun umroh ada 4. Ya. Hakikatnya ada 5. Hakikatnya ada apa itu? At-tartib. Jadi dia harus mulai ihram dulu, baru tawaf, baru sa'i, lalu potong rambut. Artinya nggak sah kalau dibalik-balik, potong rambut, ihram, dan seterusnya. Nggak sah itu. Nah, berbeda dengan haji. Haji ini juga ada tartib, tapi pada mayoritas rukunnya. Tidak semua rukun itu harus dilakukan dengan tartib. Ya, seperti contoh apa? Sa'i. Sa'i itu dilakukan kapan? Nah, tawafnya tawaf apa? Kan tawaf haji itu ada 3, kurang lebih kan? Tawaf qudum, ifadah, rukun, tawaf wada yang wajib. Nah, kata para ulama diperbolehkan mereka melakukan sa'i itu setelah tawaf qudum. Yang jelas tawafnya, sa'inya setelah tawaf. Sa'inya setelah tawaf. Tapi tawaf yang mana? Nah, boleh tawaf qudum, boleh tawaf ifadah. Di sini kan ada tidak berurutan kan? Di sa'i itu kan dikedepankan, agak ada yang di akhir, ada yang diakhirkan. Jelas ya? Nah, wa wajibatuha, adapun wajibat umrah ini apa? Ihram dari miqat. Nah, kita udah jelasin ihram itu ya. Nah, baik. Lalu selanjutnya faslun furudut tawaf ya. Nah, di sini makna furudut tawaf ini apa? Karena tawaf ini adalah sebuah ibadah yang pasti ada dilakukan baik di haji maupun di umroh. Nah, maka perlu diketahui apa-apa saja yang harus dijaga dan dikerjakan ketika melakukan tawaf. Ya. Yang pertama adalah satrul aurah. Jadi tidak diperkenankan bagi siapa saja yang mau melakukan tawaf ini dia untuk tidak menutup auratnya. Nah, kita tahu kan auratnya masing-masing udah kita tahu ya. Auratnya laki-laki mana? Hah? Dari pusar ke bawah lutut. Sebetulnya yang benar dari bawah pusar sampai atas lutut. Lutut dan pusar ini tidak aurat, tapi harus ditutup supaya apa? Supaya lebih meyakinkan diri kita agar setiap tidak ada bagian aurat kita itu yang terbuka, tersingkap. Orang kalau gerak-gerak gimana? Betul nggak? Nah, itu dia. Nah, perempuan mana auratnya?
Ujung rambut, ujung kaki. Menurut mu'tamad madhab Syafi'i, seluruh bagian wajah, seluruh bagian tubuh perempuan itu adalah aurat di luar sholat. Nah, di dalam sholat, wajah dikecualikan wajah dan telapak tangan. Ini pendapat mu'tamad. Pendapat mu'tamad itu apa? Pendapat yang dirojihkan, yang dikuatkan oleh mayoritas madhab, ulama madhab Syafi'i. Nah, jadi kadang-kadang harus bedain. Berarti ada pendapat yang lain? Ada. Dan kadangkala pengikut Syafi'iyah itu suka mengikuti, kan pengikut Syafi'iyah ini banyak, ada di Indonesia, Malaysia, Dagestan, di Yaman, di Mesir. Nah, itu kadang-kadang nanti ada yang merojihkan atau mengikuti, mengamalkan pendapat yang di luar mu'tamad. Seperti apa? Ya ini kayak kita kerjakan di Indonesia, mereka, para perempuan itu, ya, menjadikan aurat itu seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan di luar sholat. Jadi pahami ya? Nah, itu dia. Nah, jadi kalau di umrah juga begitu. Ketika ihram juga seperti itu. Wajah dan telapak tangan ini bukan bagian atau dua bagian tubuh yang tidak boleh ditutup. Bahkan itu termasuk ke dalam apa? Muharramat ihram. Hal-hal yang diharamkan untuk dikerjakan di dalam ihram. Nah, lalu yang selanjutnya wa taharatul hadatsaini, bersih daripada dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya. Mengapa demikian? Dikarenakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berkata kepada Sayyidah Aisyah, faqdi ma yaqdil hajj. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang haji, ghaira an la tatufi bil baiti hatta taghtasili. Kecuali kamu jangan melakukan tawaf sampai kamu mandi, artinya sudah selesai haidnya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Adapun mazhab Hanafi mengatakan boleh, tapi ada pakai dam. Boleh tawaf kalau buat wanita haid itu, boleh. Tapi dia harus bayar dam. Jangan ngambil bolehnya, damnya nggak diambil. Jelas ya? Nah, atau kalau mengambil pendapatnya juga ada sebagai sebagai solusi bagi perempuan-perempuan yang misalnya di tengah hajinya dia haid, itu bisa mengambil pendapat laqit di dalam masalah haid. Apa itu laqit ini? Udah pernah dijelasin nih, lupa di sini nih. Laqit dan sahab, artinya kadang orang perempuan haid itu kan suka berhenti kan haidnya kan? Ya, di masa-masa berhentinya itu atau tidak keluarnya darahnya itu, dia dihukumi sebagai perempuan yang suci. Artinya dia bisa ngambil mandi janabah dan melakukan tawaf. Bisa dipahami ya? Nah, itu dia. Nah, lalu yang selanjutnya ada wa taharatun najasati fi tsaubi wal badani wal makan. Dia harus bersih daripada najis pada pakaian, badan dan tempat. Adapun pada tempat, maksudnya di mataf, di tempat dia tawaf. Nah, perlu diperhatikan jamaah sekalian, ada maksudnya najasah di sini adalah ghairu ma'fuun anhu, najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Adapun najis yang dimaafkan seperti apa? Misalnya, dia tidak sengaja misalnya nginjek tai burung. Tidak sengaja, bukan sengaja ya. Atau tidak sengaja kena tai burung. Nah, itu termasuk hal yang dimaafkan. Nah, ini ada ulama mazhab Syafi'i namanya Ibnu Imad Al-Aqfahasi bikin satu manzumah jelaskan masalah najis-najis yang dimaafkan. Contohnya apa najis yang dimaafkan itu? Darah yang keluar dari tubuh. Terus apa? Tai ikan. Maaf, kotoran ikan. Iya, kotoran ikan. Kan kalau misalnya ada ditaruh di akuarium kan airnya sedikit tuh. Oh, kan kita tahu kaedahnya, air sedikit kena najis, langsung najis semua. Sedangkan ikan ini suatu hewan yang nggak mungkin bisa kita pisahkan daripada air.
maka dia dimaafkan selama kotorannya tidak merubah airnya. Nah, itu jadi panjang tuh. Beliau Ibnu Al-Fahsi itu jelasin apa najis-najis yang dimaafkan. Bukan berarti dia nggak najis, tapi dimaafkan. Contoh lagi yang dimaafkan apa lagi? Ketika lalat jatuh ke tempat air kita celupin tuh. Nah itu najis dia karena bangkai, ya. Tapi dimaafkan. Bukan hanya lalat, semua binatang yang tidak memiliki darah ketika misalnya ada luka gitu, diputus organnya, seperti apa cicak, kecoa. Nah itu kalau jatuh ke air itu tidak membuat airnya menjadi najis. Nah, jadi jelas ya. Jadi kita harus menghindari najis yang tidak dimaafkan. Lalu yang selanjutnya wa an yaj'alal ka'bata an yasarih. Dia diharuskan untuk menjadikan Ka'bah itu berada di mana? Sebelah kiri. Ini Hajar Aswad. Hijr Ismail di sini ya. Betul ya? Betul ya? Nah, ini pintu Kak? Hah? Di sini? Di atas. Di atas sini? Betul di sini? Betul. Ya. Karena agak lupa. Berarti di sini rukun Yamani, ya. Nah. Oh, ini dengan visual dari atas ya. Visual dari A. Kalau kita lihat dari samping ada seperti ini kan? Kaki seperti ini kan? Bener ya? Ini yang dinamakan apa? Asyadar Wan. Oke. Sebelum ke situ. Ini Hajar Aswad. Mulai tawafnya dari mana? Hajar Aswad. Disunnahkan ketika hendak memulai tawaf, mencium Hajar Aswad dan sujud di Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad dan sujud di Hajar Aswad. Nah, tapi kan di sini disebutkan harus setiap langkah yang kita lakukan ketika tawaf ini, kita menjadikan Ka'bah ini ada di mana? Sebelah kiri. Nah, maka ketika sujud ini, dia setelah sujud, dia harus kembali dulu. Balik begini. Dikhawatirkan apa? Kalau kita bisa langsung seperti ini, ada sebagian langkah yang kita telah menjadikan Ka'bah itu berada di mana? Di hadapan kita. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Nah, wa an yaj'al Ka'bah ala yasuq an yatufa sab'a marrat dan tawaf 7 kali kharijal Ka'bah dakhilal Masjidil Haram. Berada di luar Ka'bah di dalam Masjidil Nah, ini poinnya apa dengan ini? Nah, ini hati-hati. Ini termasuk bagian dari Ka'bah. Bagian dari dalam Ka'bah. Misalnya ada orang tawaf, dia begini, tangannya di sini nih. Atau dia tangannya menyentuh gini nih. Ya, tangannya nyentuh ini nih. Memegang dinding Ka'bah. Maka dia telah sepanjang dia memegang dinding Ka'bah itu, dia tawaf di dalam Ka'bah. Yang artinya bukan nggak sah, dia harus ngulang dari posisi tempat di mana dia mulai memegang dinding Ka'bah tersebut. Jelas ya? Kan harus di kiri dan berada di mana? Di luar Ka'bah. Sedangkan ini Syadzarwan ini adalah masuk apa? Bagian dalam Ka'bah. Itu yang di bawah itu ya, yang di bawah Ka'bah. Iya. Karena asalnya Ka'bah itu adalah agak panjang gini, punya dua pintu. Asalnya seperti itu. Ya. Dan lebih lebar. Jadi ini kuda-kuda ini atau pondasi ini, kaki-kaki ini sebagai penanda bahwasannya aslinya Ka'bah itu dindingnya sampai situ loh. Paham ya? Karena kenapa dulu kaum Quraisy ya kan Ustaz Ammar
sudah jelas dengan kajian sirah di sini. Dulu ketika hendak mau merenovasi Ka'bah, nggak punya uang yang cukup. Nah, jadi dulu orang jahiliyah itu punya sumber kekayaan itu dari 3. Apa? Begal, prostitusi, ketiga perdagangan. Nah, mereka tahu nih 2 ini nggak halal. Sedangkan Ka'bah ini tempat yang suci. Nggak boleh kita merenovasinya dengan duit dari sumber yang tidak halal. Jadi kalau dipikir-pikir orang jahiliyah itu lebih baik daripada kita ya. Tahu halal haram. Kalau kita duit maling buat umroh, duitnya bisa suci gitu. Subhanallah. Ya. Jadi karena ketersediaan uang yang cukup untuk merenovasi Ka'bah ini akhirnya apa? Harus apa? Mengecilkan. Tapi tetap diberikan tanda-tanda yang menjelaskan bahwasan ini loh Ka'bah tuh sampai sini bagiannya. Nah, makanya tidak boleh juga apa? Tidak boleh di dalam Ka'bah diantaranya apa? Nggak boleh dia lewat Hijr Ismail ini. Iya. Karena Hijr Ismail ini juga bagian dari Ka'bah. Dan juga jangan iseng megang-megang Hijr Ismail begini nih. Enggak apa-apa. Kita nanti pas rukun Yamani kita isyarat juga. Ya kan? Asal maksudnya jangan sampai kalau kita megang rukun Yamani sempat megang, kita mundur sedikit 1 langkah baru balik lagi. Jelas ya? Nah. Lalu wa an yabtadi'a, dia mulai dari mana? Bil hajaril aswad. Dia mulai dari hajar aswad, ya. Faslun furudus sa'i. Nah, yang harus dilakukan ketika sa'i apa? An yabda'a bis safa fil marratil ula wa bil marwati fis tsaniyah. Dia mulai dengan safa di mana? Yang pemulaan yang pertama dan marwah yang kedua. Pokoknya intinya begini. Safa bilangan ganjil, marwah bilangan genap. Betul nggak? Safa 1, marwah 2. Ya, ketiga safa, keempat marwah, kelima safa, keenam genap apa ganjil? Genap. Nah, 7-nya safa. Nah, begitu. Terakhir ya. Nah, itu setiap dari safa ke marwah hitungannya sah. Dari marwah ke safa hitungannya sah. 1. Kalau Ibnu Hazm bilangnya, pendapat Ibnu Hazm, safa, marwah, safa 1. Safa, marwah sah. Nah, karena kenapa? Fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Tawaf. Allah mengatakan tidak masalah orang untuk tawaf di safa dan yang dinamakan tawaf itu kan putaran satu mengelilingi. Nah, itu maklum karena Ibnu Hazm tinggalnya di mana? Di Andalusia. Nah, itu jadi memang ilmu haji dan umroh ini memang yang pantasnya itu yang kompetennya selain dia memiliki teorinya yang kompeten, dia juga harus apa? Dia sudah praktek. Makanya kalau kita bicara ulama-ulama dulu tuh kadang-kadang masih kecil sudah dibawa ayahnya untuk apa? Haji umroh. Supaya apa? Supaya tahu. Walaupun tidak sedikit loh ya, ulama yang saking dia zuhudnya dengan dunia, dia nggak mampu untuk haji. Seperti siapa? Abu Ishaq Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab. Bahkan disebutkan saking zuhudnya itu, saking duitnya udah diinfakin sama dia tidak memiliki baju kecuali bajunya itu kalau misalnya dia berdiri dengan tegap bakal terlihat auratnya dia. Hah? Ya udah. Saking apa? Saking zuhudnya. Ibnu Daqiq Al-Id itu sampai disebutkan dia membeli 20.000 antara dirham atau dinar, yang jelas tuh nggak mungkin sedikit itu. Ya, dia membeli Syarh Al-Kabir Ar-Rafi'i, kitabnya Imam Rafi'i.
Jadi beliau lebih baik miskin, yang penting jangan sampai kelewatan kitab. Setelah beliau punya kitab Syarhul Kabir Rafi'i ini, beliau nggak keluar dari mana-mana, dari rumahnya, kecuali untuk sholat aja. Dan tidak melakukan sholat sunnah, dan beliau tidak melakukan sholat sunnah selama beliau membaca Syarhul Kabir tersebut. Dan disebutkan, beliau itu sampai ngutang-ngutang. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Itu beliau tuh ulama luar biasa itu. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, beliau sebagai mujaddid di zamannya. Termasuk ke dalam sebagai golongan apa? Mujaddid di zamannya. Nah. Baik. Tadi sampai mana? Lalu, wahakadha sab'an. Begitu sampai 7 kali. Wa an yakuna ba'da tawafir rukni awil qudum. Dan dilakukan setelah imma tawaf rukun atau tawaf qudum. Nah, ini ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Mana yang lebih afdol, tawaf qudum atau tawaf rukun? Ya? Afdolnya. Sa'i setelah tawaf qudum atau tawaf rukun. Jelas ya? Nah. Bihaitsu la yatakhallalu bainahumal wuqufu bi Arafah. Kalaupun pada tawaf qudum, jangan diselingi antara tawaf dengan sa'i dengan apa? Wukuf di Arafah. Artinya dia nggak boleh, misalnya tawaf qudum terus sa'i, terus dia wukuf di Arafah terus sa'i. Enggak, dia harus tawaf rukun dulu baru sa'i. Seperti itu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, di antara yang disunnahkan ketika sa'i adalah ittiba'. Ittiba' atau ittiba', seperti halnya tawaf juga. Apa itu? Dia berpakaian dengan menyingkap bagian bahu kanan. Jadi tidak hanya di tawaf aja, tapi juga di mana? Di sa'i. Nah, tawaf yang disunahkan di ittiba' itu adalah yang tawafnya itu setelahnya dilakukannya sa'i. Jadi nggak setiap tawaf. Nah, itu dia. Dan ini termasuk ke dalam mufrodat. Mufrodat itu apa? Pendapat Imam Syafi'i yang bersendirian di antara empat mazhab. Mengapa Imam Syafi'i mengatakan disunahkan untuk ittiba ketika sa'i? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sa'i dengan Safa wal Marwah itu sebagai tawaf. Yang dimana tawaf ini juga disunahkan untuk apa? Ittiba, dengan menyingkap bagian kanan, pundak kanan, dan menutupi pundak yang kiri. Faslun lil haji tahallulan. Untuk haji ada 2 tahallul. Apa saja? Insyaallah kita akan lanjutkan, kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.